Baiklah, kita akan melanjutkan. Menerangkan yang kemarin ya. Mari kita lihat, dan saya sudah mencoba bikin simulasi. Untuk menjelaskan supaya ada bayangan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dulu watermarking. Saya akan memperlihatkan sekilas dulu ya konsep-konsepnya ya. Terkait dengan watermarking audio. Yang kemarin yang video secara garis besar dasar-dasarnya sudah. Bagaimana yang canggih-canggihnya? Wah, udah banyak sekali ya. Karena watermarking ini sudah berjalan puluhan tahun, sebagaimana coding-coding yang lain juga ya. Baik, saya akan share screen dulu. Kita akan langsung melihat dari sini saja dulu ya, dari buku ini. Baik, yang pertama saya akan menyapa ketua kelas dulu deh. Wildan sama Aras, monitor. Monitor Pak, hadir. Monitor Hadir, Pak, ya? hadir Pak. Baik, oke, bisa dengar suara saya berarti ya, bisa lihat juga Ya, bukunya nih. aman Pak. Aman Pak. Baik, mari kita lihat yang pertama, kuantisasi ya, mode kuantisasi. Sudah diterangkan kemarin bahwa untuk menyisipkan itu di kuantisasi ini adalah dinaikkan dan diturunkan levelnya sedikit gitu ya. Yang seharusnya di sini nih ada tabel, terus ditambahkan nih I per N, ini I banyaknya level ya, atau I ini bisa nih interval ya. Jadi supaya variabel dia, kalau dia di level yang tinggi, maka penambahannya juga lebih banyak gitu ya. Jadi dia nonlinear mengikuti. Kalau ditambahkan levelnya, kalau bitnya yang disisipkan adalah bit 1. Kalau dikurangi itu kalau yang disisipkan bitnya 0. Tapi ini sangat sederhana ya. Kemudian kalau noise-nya juga banyak, nanti jadi terlalu mudah terganggu oleh noise. Nah, yang kedua nih, to set methods ini secara garis besar adalah nih ini mengeksploitasi dari sisi statistiknya. Jadi two set of samples will tend to have similar means. Jadi kalau audio itu, anggaplah saya nggak bawa bolpennya nih sekarang ya, tapi kalau digambarkan, nah ini kan audio kita nih, sinyalnya lah. Ceritanya ya saya membuat sinyalnya kasar kayak gini misalkan. Nah, kemarin ingat ketika kita menceritakan LPC gitu ya. Nah, two set methods ini sebenarnya membuat, menandai, ini jaraknya agak jauh ya, tidak berdekatan ya di sini ya. Nah di sini. Jadi diambil two set method ini, two sets of samples, nih ada pertama dan kedua, will tend to have similar means. Rata-ratanya akan sama kurang lebih. Karena manusia kalau diambil secara statistik ya, yang sekarang misalkan diambil nih selama 10 milisecond, kemudian beberapa detik berikutnya diambil 10 milisecond, itu kurang lebih sinyalnya itu dari sisi energi maupun dari sisi variasinya ya, amplitudenya, itu kurang lebih akan sama. Karena tiap manusia unik gitu ya, dan tapi untuk seorang manusia yang sama itu diambil di mana saja itu kurang lebih akan sama. Nah, jadi gini caranya. Given a signal, choose different contiguous sets using a pseudo-random pattern. Nah, selalu ya diambil pseudo-random pattern supaya
yang diambil sampel-sampel keberapa aja, itu supaya random, supaya tidak mudah ditebak. Once sets of samples are chosen, choose two sets and add a constant small value D to the samples of one set and subtract the same value D from the samples of the other set to embed binary one and vice versa to embed a zero. Nah, jadi tandai ini ya, ada satu pasang. Nah, lihat di sini ya. Ini ditambahkan D ya. Kalau tambah dan kurang untuk menyisipkan digit 1. Tapi kurang tambah untuk menyisipkan bit 0. Nah, jadi lihat nih, kalau untuk menyisipkan angka 1, logika 1 ya, binari 1, maka ini ditambahkan sinyalnya dengan sinyal DC sebesar D. Ditambahkan yang ini dikurangi. Sementara kalau yang menyisipkan 0 ini justru yang pertama. Ini sebuah pasangan kan ya. Jadi pasangan yang pertamanya ini dikurangi sinyalnya dengan sinyal DC, yang ini ditambah. Nah, ini ada perhitungan nih. Mungkin kalian masih ingat probstat. Probstat itu ada perhitungan ini nih, ekspektasi ini kan yang mirip dengan rata-rata ya. Nah, ini perhitungannya, lihat nih. Ekspektasi dari CW dikurangi DW, tuh. Maka sama dengan ekspektasi dari C ditambah D, karena dinaikin nih ya, dengan DC dikurangi, DN dikurangi D, ini data-datanya ya. Dan ini adalah CN dikurangi DN ditambah 2D. Nah, ini nanti akan terdeteksi nih 2D-nya. Dan kalau 0 is embedded, nah jadi sebetulnya kalau probstat contoh-contohnya menggunakan yang seperti ini nih jadi sangat relevan. Nah, lihat nih di sini ya. Karena ekspektasi dari CN dikurangi DN ini karena rata-rata sinyal manusia itu sama ketika bicara sekarang dan beberapa detik atau menit berikutnya, maka ekspektasi ini akan jadi 0 nih. Ya, karena yaitu dengan asumsi adanya sama atau perbedaannya akan sedikit, nih angkanya ini jadi kecil. Nih, lihat di sini ya. Rata-rata dari sini dan rata-rata dari sini nih energi atau variasinya itu ketika diambil sejumlah sampel selama sekian milidetik misalkan itu akan sama. Karena rata-rata energinya sama, maka ini akan nilainya sangat kecil difference-nya. Oleh karena itu yang muncul adalah tinggal ininya nih, sisipannya, sehingga bakal kedeteksi. Kalau bit 0 akan terdeteksi besaran voltase atau level yang 2D. Ya, karena kan yang ini lihat nih. Ini secara umum kan dinaikkan levelnya D, yang ini diturunkan levelnya D. Jadi kalau dirata-ratakan ini akan terdeteksi ini dikurangi ini menjadi 2D. Kalau sebaliknya menyisipkan bit 0, yang ini dikurangi, yang ini ditambah. Jadi ketika ini ekspektasinya atau rata-ratanya dikurangi yang ini, ekspektasinya, maka yang terjadi adalah jadi minus 2D. Jadi itu cara mendeteksinya. Kalau kalian masih ingat probstat mengenai ekspektasi, ini akan sangat mudah dipahami. Kalau lupa berarti memang harus berlatih dulu. Tapi nanti saya, kalaupun malas berlatih, nggak keburu sibuk dan lain-lain, saya sudah bikin Excel-nya nanti ya, akan saya perlihatkan. Ini tergantung. Jadi gimana nih? Mungkin Teh Atina mohon siap-siap buat
CRS dulu biar saya tahu sejauh mana sih ini paham nih. Gitu. Disiapkan aja teh ya, tolong ya. Ada CRS pertama, kita ingin mengetahui pemahaman mengenai two set method ini, pasangan nih. Yang ini pasangannya ditambah dengan D, yang ini dikurangi dengan D untuk menyisipkan bit 1. Sementara kalau menyisipkan bit 0, justru sinyal ini dikurangi nih, sampel-sampelnya. Katakanlah ini 1000 sampel, ini 1000 sampel, atau 100 gitu ya. Yang ini dikurangi D. Katakanlah kalau sampelnya 0 sampai 255, mungkin nilai D itu 10 gitu. Jadi rata-rata angkanya ini kalau dikurangi dulu berarti semua sampelnya berkurang 10. Kalau yang ini semua sampelnya ditambah 10. Nah, nanti diambil rata-ratanya. Mohon bantuan ya Teh ya, bikin CRS ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aras dan Wildan dan rekan-rekannya. Masih belum ada sih Pak dari saya. Belum ada saya juga, Pak. Sudah oke lah ya? Sudah bisa dipahami? Bagaimana? Ada yang alergi sama notasi matematika atau gimana? Bisa kebayang kalau sama Aras sama Wildan gimana? Metode ini. Halo? Aras gimana Aras? Saya kebayang metodenya, Pak. Cuma nambah sama ngurangin aja nih sampel-sampelnya. Setelah itu dihitung lagi rata-ratanya. Pasti rata-ratanya akan hanya bertambah aja sih karena sinyal manusia itu bergerak di sekitar 0 ini. Rata-ratanya 0 sih sebetulnya nih rata-ratanya, atau energi tertentu lah gitu ya. Kalau energinya, kalau ya tergantung sih ya. Pokoknya konstan gitu rata-ratanya itu ekspektasinya. Gimana lagi ya? Kayaknya harus dicoba ini. Ya udahlah, nanti kita akan cobalah untuk memastikan semua orang biar menghitung aja kalau begitu. Baik, nah sekarang spread spectrum method yang ketiga. Nah, lihat, ini spread spectrum ini mirip sekali dengan itu, dengan prinsip yang digunakan untuk watermarking dengan pseudorandom untuk image. Anggap ini satu makro blok. Lihat nih. Ini ya SN ditambah alfa, kalau di sana kan K gitu ya. Kemudian WB kali N. Jadi sinyal yang sudah di watermark adalah sinyal yang asli ditambah dengan alfa, ini faktornya, dikalikan dengan WB, ini sinyal watermarkingnya, nih watermarking bit yang sudah dimodulasi, yang sudah di spread, yang sudah dimodulasi lah namanya ya kalau begitu. Jadi ada konvolusi, ada korelasi, autokorelasi, cross korelasi, sama modulasi. Ini urusannya sinyal semua nih. Nah, lihat kembali dulu ke sini, ke si anak lagi nih. Yang anak ini lihat nih sama rumusnya. Nih, kalau image itu image yang sudah di watermark adalah image asli ditambah dengan sebuah faktor yang ada pseudorandomnya. Sama kalau yang tadi kan SW ya, sinyal yang W itu ada sinyal yang asli ditambah dengan alfa. Ya mau alfa mau K sama aja kan, ini sebuah konstan pengali faktor skalar dikalikan dengan pseudorandom watermark-nya. Nanti tinggal melakukan autokorelasi. Ya autokorelasi dengan W-nya. Kalau dia melebihi sebuah threshold, maka terdeteksi watermark-nya, bit-bit watermark-nya. Kalau kurang, maka tidak terdeteksi. Jadi nggak ada gitu ya, atau gagal watermarking-nya.
Nih, bagaimana cara menghitung ini adalah inner product, lihat. Ya, di inner product ya. Antara vektor I dengan W sepanjang N. Karena kita mengambil sampelnya sejumlah N, kalau makroblok 8 kali 8 berarti ada 64 pixel yang dihitung nih. Nah, saya udah punya contoh untuk membayangkan kedua hal ini dalam satu perhitungan. Sebentar ya. Reasonnya watermarking saya udah bikin. Saya stop sharing dulu, saya akan sharing Excel. Nih, lihat nih, saya akan yang sederhana dulu sinyalnya. Nah, ini mencari kode randomnya ini yang agak susah. Tapi kalian perlu tahu, udah terima jadi sajalah, saya udah bikin bahwa kita akan menggunakan bit ini nih, 16 aja. Ya, nggak terlalu panjang, nggak 4 miliar, tapi 16 saja. Nih, misalkan saya nih, sinyalnya kan gini ya, SW atau IW atau SW atau IW ya sama dengan SN atau IN ditambah dengan K atau alfa dikali dengan randomnya, random bitnya yang akan disisipkan. Nah, saya punya sinyal nih, sinyalnya di sini 64. Nih, kebetulan ini sinyalnya dibuat kayak gini saja lah ya. Bervariasi nih di sekitar 100. Dari 0 sampai 255. Jadi kalau warna itu grayscale-nya di sekitar 100 turun nih, turun kemudian naik lagi. Ceritanya begitu ya, 64 ini. Nah, kemudian saya mau menyisipkan bit nih. Saya tulisnya bit ini karena bipolar. Kalau bit kan 01, kalau bipolar yang mudahnya adalah 1 dengan minus 1. Satunya tetap, kalau 0 jadi minus 1. Meskipun ya pada perhitungan elektronik yang sesungguhnya biasanya ABIP ini yang dipakai, anti bipolar. Jadi kalau yang 1 itu jadi minus 1, yang 0 jadi plus 1. Tapi untuk kita pakai bipolar aja biar gampang. Yang 0 jadi minus 1. Ini saya akan menyisipkan 4 bit ini nih. Bit 1, bit 0, bit 1, bit 0. Saya akan menyisipkan 4 bit ke dalam 64 sampel ini. Nah, ketika sudah dilakukan SW nih, dan saya menggunakan faktornya adalah 2, nih alfanya 2 nih. Kelihatan ya? Nah, menggunakan faktornya 2, dan saya menyebarkan yang 2 ini menjadi 16. Sorry. Yang 4 bit ini, 1 bitnya disebar menjadi 16 sampel. Nih, jadi 1 nih, kemudian 0 nih bitnya ya, bit watermarknya saya sebar minus 1 ada 16. Kemudian 1 lagi saya sebar lagi 1 ke sini ya. Kemudian 0. Nih, 0 jadi minus 1 ya karena bipolar. Nah, jadi saya menyebarkan si angka atau bit saya 1010 ini ke dalam 64. Masing-masing satunya disebarkan ke 16 sampel. Sehingga akhirnya ketika dihitung SW-nya jadi kayak gini nih tuh. Nih, asalnya gini. Kemudian saya sebarkan tuh jadi ada gerigi-geriginya ya, karena saya udah menyisipkan. Kalau bagi mata nih nggak akan terlalu terlihat ya perbedaannya. Nah, ketika saya lakukan korelasi dengan perkalian tadi ya, rumus menggunakan autokorelasi, ini yang didapat. Lihat nih. Jadi kalau kita lihat ini dapat plus 32. Yang ini minus 32.
Tuh, yang tadi bit saya simpen 1 dan -1 dengan sinyal yang kayak gini terdeteksi tuh. Threshold-nya dipasang di 10 aja udah dapat 10 sama -10. Bahwa bitnya bisa saya recover nih dengan perhitungan menggunakan korelasi ini nih perhitungannya nih di sini. Dengan inner product ya, inner product antara SW dengan spreading code-nya. Di inner product dijumlahkan, jadi per bit, perkalian dijumlahkan nih, kayak perkalian vektor ya, matriks, antara matriks baris dengan matriks kolom, kayak gitu, dijumlahkan jadi satu angka skalar, dan hasilnya adalah bisa kita deteksi nih. Jadi dari sinyal ini kita deteksi watermark-nya didapatkan lagi 1010. Nah, itu penjelasannya. Ini bisa pakai Python, bisa pakai MATLAB. Saya pakai Excel lah biar lebih gampang, terutama dalam membuat ininya nih. Ini disebut Walsh-Hadamard code, ini ya salah satu pseudorandom, cara mengenerate pseudorandom yang sederhana menggunakan matriks Walsh-Hadamard namanya. Nah, jadi kita sudah melihat secara simulasi bagaimana sekarang kalau sinyalnya tidak terlalu adem ayem kayak gini. Nih, saya pakai random sinyalnya ya, dibuat rada ngaco. Nih, sinyalnya kayak gini nih, rada susah nih. Jadi variasi sinyalnya besar nih. Nah, kalau variasi sinyal besar begini, biasanya faktornya harus diperbanyak ya. Alfanya nggak cuma 2. Karena apa? Lihat tuh. Jadi kayak gini hasil deteksinya tuh. Jadi ada yang ngaco nih. Harusnya sekarang 1, 0, 1, 0. Yang ini nih jadi gagal nih. Karena faktornya terlalu kecil. Coba saya buat faktornya rada besar ya. Ini faktornya saya buat jadi 10 misalkan. Nah, kalau dibuat 10 K-nya ini 1, ini 0, 1, 0. Terdeteksi ini. Jadi itulah harus pandai-pandai ngatur-ngatur parameternya ketika sinyalnya rada terlalu acak ya kayak gini ya. Tapi biasanya sih kalau sinyal image apalagi ya tidak terlalu acak kayak gini, dan sinyal manusia kalau kita ambil pada pola-pola tertentu itu relatif konstan. Ya, jadi yang diambil kalau sinyal sampelnya bisa jadi suara manusia kayak gini, tapi ketika diambil setiap jeda apa gitu bisa jadi dia mendekati konstan. Banyak itulah teknik-teknik yang perlu dieksplornya, tapi pada prinsipnya dengan menggunakan spreading ini bisa diambil nih datanya dengan memvariasikan parameternya. Nah, itu saja dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya kembali dulu ke bukunya. Memang multimedia ini harusnya ada praktikumnya nih supaya benar-benar memahami ya, tetapi ini 3 jam semuanya hanya untuk teori dan praktikum sekaligus lah kasarnya. Jadi ya hanya bisa dapat prinsip-prinsipnya lah kurang lebih. Baik, saya akan kembali ke sini. Nah, tadi mendeteksi ya, bisa kelihatan ya. Ya ini tergantung faktor K-nya atau alfa kalau di sini. Kalau di yang sinyal suara ini. Oke, sudah 2 konsep saya sampaikan. Bagaimana ini CRS bisa kita coba dulu. Ingin mengetahui dari 2 itu apakah sudah dipahami atau belum. Atina bisa di-share screen dulu, disampaikan dulu. Kita cek dulu pemahaman 2 hal ini. Baik, sebentar, Pak. Buka di sini tadi. Saya buat dulu kali ya, Pak, ya, CRS-nya sebentar. Oke, sambil membuat, kalau begitu saya akan bikin satu lagi deh. Ada 4 metode sekaligus.
Sehingga nanti kalau ada yang kurang paham mungkin bisa nulis komentar kan yang mana yang masih kurang jelas. Kan bisa komentar toh gitu yang kurang jelas. Kalau menjawab kurang jelas nanti di komentar ditulis apa namanya biar ketahuan mananya yang masih belum jelas dari 4 ini. Yang keempat, saya akan share screen dulu lagi. Replika method, echo data hiding. Nah ini prinsipnya kayak gini nih, lihat. Sinyal manusia, sinyal suara, itu ini waktu nih. Biasanya kalau ada echo sedikit-sedikit itu seolah-olah ada di ruangan. Kalau sinyal sampelnya yang ini, ya, original sampel. Biasanya sih nanti ada sampel lagi kayak gitu kan, sehingga ekonya nih ada eko 1, kemudian ada eko 2. Jadi setiap sampel ada ekonya. Sampel pertama ada eko nih. Saya kasih tanda saja di sini. Ini eko pertama. Nah, kalau ini echo kedua. Itu ya. Nah, si echo ini akan disisipkan. Kalau suara diberi echo, biasanya orang nggak curiga. Padahal echo itu punya TD1 sama TD2 nih. Lihat nih, beda nih delay-nya. TD1 delay-nya segini. Dan TD2 delay-nya lebih jauh. Beda. Nah, yang echo ini mudah nanti dideteksi lagi dengan korelasi lagi. Sehingga ketika kita menerima sinyal yang sudah ada watermark-nya, karena tiap sampel atau nanti sampel yang dipilih akan tergantung dari susunannya ya, pseudo random bisa juga. Nah, nanti akan dideteksi. Pseudo random itu kalau diurutkan itu nanti bisa kelihatan apa namanya urutannya mengambil yang sampel keberapa ya. Nah, jadi dengan mendeteksi ekonya, maka kita bisa mendapatkan delay-nya berbeda dan untuk menyisipkan TD1 menyisipkan bit 1, TD2 untuk menyisipkan bit 0. Gitu saja. Nih. TD1 is used to embed a 0 and TD2 is used to embed a 1. A bit 1. Simple ya. Dah, jadi ada 4. Mari kita kalau begitu CRS dari ini dulu. Jadi metode watermarking audio ada 4 metode dasarnya. Metode canggihnya ya banyak ya, tentu saja sudah berkembang terus. Baik, mari kita cek kalau begitu. Oke, baik. Untuk CRS-nya itu ada di modul 15. Saya masukkan Ya, di modul silahkan ya dicek ya. Ya, terus submodul CRS uji pemahaman materi modul 15. Ini di kelas masing-masing ya. Terus tinggal klik join activity aja. Sama di kelas ganjil dan juga genap. Oke, kelas 01 ini udah lumayan ya.
Ya, mari kita oh yang ikut cuma sedikit ini ya. Cuma Di Zoom-nya juga 68 cuma orang. 68 ya. Waduh. Ya sudahlah, apa boleh buat. Segitunya saja coba kita cek. Kelas Kita 01 ya. Sudah 30. Kelas 02 26. mari kita lihat hasilnya Teh. Votingnya kan default aja, Pak. Ya, yang ini sajalah. Oke, Sudah baik, cukuplah saya yang submit default ya. saja. Oke, silahkan. Masing-masing melakukan votingnya. Baik, tinggal 3 orang lagi. Coba siapa yang belum balas di kelas 01? Kita colek dulu. Wayan. Siapa lagi? Paul. Oke, semoga benar ya ini ya. Oke. Ada yang belum paham ya? Tulis yang belum paham, nanti bagian mana ini yang belum, biar saya ulang lagi. Satu lagi yang belum, siapa? Faisal. Faisal, ada 4 metode. Sudah paham belum konsepnya? Nah, yang belum paham, bisa nulis di komentar, dan defaultnya kita tidak sampaikan ya. Tidak apa-apa kan kalau supaya anonim, cuma saya nggak tahu ya. Saya akan anonimkan saja. Yang ada yang belum paham, 1, oke Teh, diklik di luar aja. Silakan yang belum paham, nulis belum paham apanya. Karena tidak akan di-display namanya tuh. Jadi tidak akan ketahuan siapa yang belum paham. Silakan menulis. Menulis di situ di kolom chatnya ya. Ya, di sini nih. Silahkan menulis yang sebelah mana yang belum pahamnya. Kan ada 4 metode nih untuk audio. Oh, ada disconnect ya. Yang sebelah mananya jadinya nih? Saya akan ulang aja lagi. Oh, yang Excel ya. Oke. Ya, yang Excel. Oke. Nggak apa-apa. Saya akan tampilkan ulang kalau begitu. Yang Excel-nya. Baik. Nah, yang Excel ini ya. Kita pakai yang sinyalnya jangan, tapi ini juga sih enggak apa-apa sih, dengan sinyal yang acak aja kita masih bisa mendeteksi dengan baik nih ya. Sinyalnya benar-benar acak nih, sinyal kita. Lihat sekali lagi ya, bahwa saya punya sinyal. Saya punya rumus dulu. Punya rumus, sinyal yang ada watermark-nya adalah sinyal asli ditambah watermark yang sudah di
sebar sedikit-sedikit ya dengan faktor alfa ini. Sinyal aslinya mana ini? Sinyal aslinya nih, saya pakai random nih, tapi randomnya dibatasi supaya tidak terlalu banyak variasinya ya, untuk contoh aja. Nah, ini sinyal saya random, sinyal asli. Belum ada watermark-nya. Yang lebih gampang lagi ini sinyal saya asli nih, tanpa watermark. Dan saya ingin menyisipkan dalam sinyal asli ini 64 sampel, saya ingin menyisipkan 4 bit. Nih, 1, 2, 3, 4. Bitnya 10, 10. Nah, jadi saya memasukkannya ke dalam ini adalah dengan dikit-dikit. Jadi 1 bit itu saya sebarkan energinya sebetulnya ke 16. Nah, saya sebarkan ke 16 nih. 1 ini bit 1 ya. Ke 16 sinyal. Nih. Ke dalam sinyal asli saya tambahkan sehingga yang asalnya sinyal aslinya 100, 99, 98, 97 kayak gini menurun. Karena udah saya tambahkan dengan alfa tambah WBN, alfanya 2, sementara bitnya ini 111 begini ya. Maka nih nilainya jadi nih karena sinyal yang bit yang ini karena saya sudah sebarkan dengan pseudo random nih, pseudo random ininya yang ini nih, yang WB ini. Karena udah dikalikan sehingga sekarang adalah ini merupakan ini ditambah apa kali ini. Nih. Sinyal ini adalah hasil dari sinyal asli yang 100 ditambah 2 dikali minus 1, jadi 98. Jadi setiap sampel diganggu nih dengan bit yang udah saya spread ini. Jadi bit 1 diwakili oleh 16 sinyal pseudo random. Yang ini nih. Minus 1, 1, 1, minus 1, 1, minus 1. Ini nih. Ini bit 1 nih untuk mewakili. Kalau yang ini bit minus 1 atau bit 0. Ini sinyalnya ya yang bawah. Karena bit 1 maka ini. Sementara kalau bit 0 kan saya menyisipkan bit 1 nih sehingga sinyalnya yang disebarnya yang ini. Kalau bit 0 maka yang disebarnya adalah yang ini. Yang warna ini nih. Sama warnanya ya. Nah, ini dikali 2 kemudian dengan angkanya nih 84 ditambah 2 kali 1 ini nih. Jadi 86 sehingga sinyalnya jadi kayak gini. Ada riak-riaknya karena udah disebarin nih, udah dikasih watermark saya. Cuma watermarknya energinya dibagi menjadi ke 16. 1 bit watermark saya sebarkan energinya ke 16 sampel. Jadi efeknya tidak terlalu terlihat dan setelah saya ambil lagi dengan mengkorelasikan didapatlah ini setiap. Jadi dari 16 hasilnya 32. Kemudian 16 ambil 16 sampel lagi minus 32 sehingga saya mendapatkan lagi 1010 karena kan pakai threshold itu ya. Kalau dia lebih dari threshold tertentu, misalkan thresholdnya 10 dari minus 10, maka saya udah dapat bit 1010. Semoga sudah paham ya prinsip dari menggunakan spreading code. Menggunakan spreading code ini mirip dengan yang namanya CDMA kalau di telekomunikasi, Code Division Multiple Access, atau spread spectrum multiple access, atau spread spectrum communication, komunikasi spread spectrum ini salah satu contohnya supaya bisa
tidak terdeteksi sinyal kita ya, karena di-spread dengan kode rahasia. Memanfaatkan korelasi. Kalau dikorelasikan, energinya yang di-spread ke banyak itu, ini spreading faktornya 16. Kalau saya spreading faktornya misalkan 1024, wah itu udah sangat tidak terdeteksi lagi ya. Karena satu energinya dibagi ke 124 sampel. Cuma ya informasi yang disisipkan jadi lebih sedikit lagi ya. Kalau ini 16 sampel cuma bisa nitipin 1 bit. Kalau yang 1024 sampel cuma nyisipin 1 bit. Terlalu, ya itulah, semakin aman, semakin susah dideteksi, tapi payload-nya jadi semakin sedikit. Ya, itu yang terkait dengan audio. Ya, ada 4 macam. Nah, saya meskipun ini bukan kriptografi ya, saya sekarang akan bahas sekilas mengenai 2 macam kriptografi. Yang paling jago kriptografi ini adalah pastinya Pak Rinaldi, yaitu mbahnya kriptografi lah di Indonesia, buku-bukunya juga banget hebat-hebat ya. Kalau yang ahli cyber security tambah banyak lah, Pak Budi Raharjo misalkan ya. Kemudian yang muda-muda ya Pak Yudis. Nah, saya ini hanya menyimpulkan saja 2 hal yang penting, yaitu mengenai kriptografi. Kriptografi itu secara umum ada 2 macam. Ada kriptografi yang kuncinya sama, ya. Jadi satu kunci, kayak kita memprotek misalkan satu sinyal, katakanlah yang gampangnya sekalian ngezip gitu. Kemudian pakai password. Nah, passwordnya ya yang digunakan oleh yang mengencode dan yang mendecode sama. Symmetrical jadinya. Jadi hanya satu. Biasanya yang jadi masalah adalah kalau saya ingin memberikan enkripsi ke dalam satu file multimedia, apapun itu, teks, citra, video, gambar, animasi, dan lain-lain, maka saya harus membagikan. Jadi ini ada file, kemudian di-encrypt, ya menjadi kayak gini kasarnya ya. Nah, ada satu key gitu untuk men-encrypt-nya. Nah, ada K gitu. K-nya ini untuk men-encrypt sama ya dengan untuk mendecrypt ya. K-nya common atau symmetrical. Nah, biasanya untuk mengirim ini nih, untuk mengirimnya yang jadi masalah. Karena ya kalau ketahuan K-nya maka akan bocorlah datanya. Oke ya, itu yang symmetrical. Nah, sekarang contohnya yang barusan ya, kita mengencrypt sekalian ngezip pakai password atau PDF pakai password. Nah, itu di-encrypt. Kalau bocor kuncinya ya udah bocor datanya. Nah, sekarang ada yang pakai PKI ini. Jangan PKI ya, namanya mungkin di Indonesia sensitif. PKI. Nah, dia menggunakan 2 kunci, ada private key sama public key. Nah, ini contohnya nih. Saya mau nanya, biar enggak saya terus, ini kan kalian belajar dari mata kuliah yang lain ya. Saya akan bertanya kepada yang ada langsung di depan saya adalah David Mulia. David, monitor David. Pak. Baik, David, tolong diceritakan bagaimana yang asymmetrical encryption ini. Nih, gambarnya ada di depan kita. Udah belajar kriptografi kan? Kayak pernah dikit sih pas matkul lalu. Bisalah pakai symmetrical sama asymmetrical ya. Nih, kalau mau pakai ini.
Atau terserah lah mau bagaimana. Coba penggunaannya. Kalau si A mau mengirimkan sinyal rahasia kepada si B, gimana prosesnya? Nih, atau si B lah mau kirim ke si A. Oh, jadi kan pertama semuanya kan punya public key. Nah, Mm-mm. terus dari B itu key-nya di-encrypt dulu biar jadi private key. Nah, private key-nya itu cuma dikasih ke A gitu. Nah, Oke, jadi yang sistematis, yang sistematis. Oke, kita akan mengirim nih si B ini, Bobby akan kirim ke Alice message. Gimana caranya? caranya dari Bobby di-encrypt dulu, Mm-mm. terus dikasih ke Alice dalam bentuk yang Di encrypt pakai apa? Kuncinya? maksudnya kuncinya pakai Kan mengenkripsi itu harus pakai kunci, David. pakai public key. Public key-nya siapa? Public key ya A. Ya, jadi ada A dan B ya. A dan B ini karena dia terdaftar di PKI itu, public key infrastructure, biasanya kita bayar itu ya supaya menyewa. Nah, maka setiap orang akan punya dua kunci. Kunci public sama kunci private. Si A juga punya A public key, A private key. Punya yang private tentu saja namanya juga private. Rahasia, nggak diumbar ya. Ya. Nah, si B juga sama. B dia punya yang private, punya yang public. Gitulah. Kalau rambut itu, atau jangan rambut ya. Inilah mungkin yang gampangnya alis gitu. Alis atau bulu mata gitu. Nah, bulu mata adalah public key. Tiap orang punya bulu mata dan orang bisa lihat. Tapi bulu yang lain ada yang rahasia, kan nggak boleh. Nah, ya A sama B masing-masing punya alis dan punya bulu yang lain yang rahasia. Si A punya, si B punya. Oke, sekarang si B mau kirim ke si A pesan. Bagaimana? A ke B maksudnya Pak. Oh, sorry, B ke A ya. Tadi kan udah B ke A, sekarang A ke B berarti ya. Sekarang B ke A lah. B ke A lagi supaya jelas. Barangkali yang lain belum jelas. Oh, ya jadi kalau untuk enkripsi itu kan dibutuhkan public key dari resipien yang akan menerima. Nah, terus setelah itu buat decrypt sendiri, dia butuh private key dari dia sendiri buat decrypt message-nya gitu. Oke, apa keuntungannya ketika menggunakan asymmetrical ini? Keuntungannya simple dan lebih aman. Kenapa? Karena private key kan cuma dipunyain oleh tiap resipien ini cuma punya satu gitu private key. Ya, karena kuncinya tidak perlu dikomunikasikan, kan? Oh ya. Jadi kemungkinan bocornya kecil karena si A dan B udah dijamin sama public key infrastructure provider itu. Gitu, lebih simple karena kuncinya satu pasang. Oke. Oke. Baik, saya akan nanya sekarang. David, terima kasih. Shelly. Monitor Shelly. Ya, Pak. Sudah paham ya ini ya? Iya, Pak. Sekarang si A mau balas. Mau balas ngirim ke si B. Gimana tuh? Jadi pesan dari A bakal dienkripsi pakai public key-nya B. Oke, dia di mana dapat public key-nya si B, si A ini? Ya si B-nya mengumumkan lah. Kalau ini kan dua-duanya
akan menjadi anggota komunitas dari PKI. Kayak Anda masing-masing pakai Gmail, ya dua-duanya punya berhubung di komunitas Gmail kan? Shelly? Iya Pak, maaf ini lagi di ruang makan jadi kayak agak ribet gitu. Oke. Shelly, laptopnya ada ininya nggak? Ada graphics card-nya nggak? Nggak tahu Pak. Laptopnya Windows? Iya, Ada ATI, Radeon, atau NVIDIA GTX atau RTX-nya ada nggak? kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya sudahlah. Kalau begitu suruh diam aja dulu yang lain ya. Coba bicara dulu sebentar. Message dari A mau dikirim ke B. Kayak kita WA A ke B. Kita sama-sama anggota WA yang masing-masing punya private dan public key. Oke. Si A mau balas sekarang ke si B. Jadi gimana prosesnya? Apa mau balas? Jadi tadi yang pesan yang sudah dienkripsikan bakal didekripsikan oleh B pakai private key-nya B. Nih gambar ini nih. Gimana nih? Si A itu punya message. Terus di-encrypt. Pakai apa? Public key-nya B. Public key-nya B. Udah. Ini dipublikasi juga nggak apa-apa. Nggak ada orang yang tahu. Karena yang tahu hanya yang punya si B-nya yang private key-nya. Cerdas sekali ini ya. Nah, oleh karena itu, masuklah kita sekarang ke, ini banyaknya detail-detailnya, tapi kita nggak akan cukup waktunya. Yang paling penting, di sini bisa kita sampaikan bahwa untuk memproteksi sinyal multimedia itu, ada yang di-encrypt keseluruhannya nih, ada yang parsial, hanya important part saja, jadi selective media encryption. Misalnya nih gambar ini, tuh ya, setiap MSB atau LSB nih kalau di-encrypt ini efeknya. Jadi kalau di-encrypt-nya 7 bit itu udah nggak kelihatan gambarnya ya. Kalau di-encrypt-nya sebagian hanya rusak saja. Nah, kemudian kalau di audio juga sama ya, audio nanti ada yang apa namanya? Ada bit-bit yang sampel-sampel atau frekuensi yang sangat penting. Ada sampel-sampel yang penting, tapi ada yang tidak penting menurut psikoakustik. Nah, yang psikoakustik tidak terlalu penting itu apa namanya tidak diapa-apakan, tapi kalau yang penting diproteksi sehingga ya suaranya jadi tidak terdengar dengan jelas. Nah, ini juga sama, lihat tuh. Kalau yang di-encrypt cuma 3 aja dari satu makroblok ini. Kan sudah kacau ini juga tuh. Apalagi ditambah tuh ya jadi 8. Apalagi ditambah dengan yang ini, wah udah nggak kelihatan. Jadi diselektif ya, diganggu dengan 3 aja udah hancur ya. Karena ini yang paling penting nih. Kalau yang kita kirim DC-nya aja biasanya udah kelihatan remang-remang begitu ya, ditambah ini detail jadi incremental detail ya, yang JPEG itu bisa. Kalau internetnya lambat, apalagi zaman dulu ya, biasanya ngirim gambar itu pelan-pelan, lama-lama jadi jelas karena yang dikirim DC-nya dulu, kemudian komponen low frekuensinya dari makroblok ya, akhirnya lengkap. Nah, satu contoh terakhir nih, dan ini merupakan kuliah kita yang terakhir. Minggu depan kita akan memberikan penjelasan mengenai UAS-nya, bukan minggu depan ya. Pertemuan yang akan datang. Ini lihat, DRM in iTunes, ini salah satu contoh yang sukses ya.
Banyak di RM itu dikeluarkan ya, tapi yang paling sukses inilah paling populer, Fairplay dari iTunes Apple itu. Nih, lihat dari gambar ini, lihat. Semuanya tolong dilihat ya. Di sini Apple iTunes Store. Nah, kemudian ada seorang user namanya Music Lover nih, orangnya ini. Dia punya authorization ID ini. Dia punya laptop dan punya beberapa, bisa sampai 5 device, laptop MacBook ya, laptop Windows, bisa juga iPod, kemudian iPad ya, kemudian iPhone bisa ya, ada pokoknya 5 perangkat. Itu jenis-jenisnya. Nah, dia mendaftarkan perangkat-perangkatnya, ada 5 yang boleh dia mainkan musiknya. Jadi dengan di RM-nya Apple, dia membuat sebuah mekanisme di mana si musiknya ini hanya dapat dimainkan di 5 perangkat tersebut. Jadi ada aplikasinya, hanya dengan aplikasi itu. Nah, formatnya AAC, ya dulu memang pernah MP3 ya di awal-awal ya. Nah, jadi yang dia lakukan, lihat. User buys a song. Ya, jadi dia ngambil dari iTunes itu, milih, kemudian download. Mekanismenya ini panjang ya sebenarnya ya, detail-detailnya, tukar menukar, handshaking dan lain-lainnya. Tapi untuk simplicity, untuk kemudahan, maka si lagu ini di-download oleh si user ke dalam laptopnya, dan di sini menggunakan unique user key generated. Ya, jadi ada unique user key. Nah, ini di stream tapi masih encrypted. Nah, pada saat dia sudah mau dimainkan, maka itu dideteksi oleh aplikasi iTunes-nya ya, player-nya, bahwa ini usernya betul, device-nya juga betul, maka bisa dibukalah, didekripsi sinyalnya ini, si stream-nya ini ya, filenya, sehingga dapat dimainkan. Kalau ternyata user ID-nya beda, atau device ID-nya juga bukan yang ada di sini, maka dia tidak bisa memainkannya, meskipun misalkannya satu dan lain hal berhasil dijalankan. Misalkan sudah habis masa, udah daluarsa dan lain-lain, itu meskipun filenya ada tapi tidak bisa dijalankan. Jadi banyak ya watermarking ini atau di RM ini bisa membatasi jumlah dimainkannya, bisa dibatasi tanggalnya, bisa dibatasi jumlah di copy berapa kali, di device apa, itu semuanya bisa diproteksi, dan itulah inti dari digital rights management. Nah, nanti kalian bisa membaca lebih lanjut ya mengenai Apple iTunes DRM konsep ini. Nah, ini detail-detailnya ya, rada detail lah sedikit. Kalau detail-detailnya banget ada sequence diagramnya. Oke, kemudian ada di tempat-tempat lainnya untuk DVD dan lain-lain, tapi kita tidak akan bahas ya, apalagi DVD udah nggak ada sekarang barangnya. Oke, itu yang akan disampaikan. Jadi dari semua bab yang ada, coba saya kembali lagi ke sini ya. Ini semuanya sudah disampaikan. Ada misalkan yang seperti ini ya, Kakas Multimedia gitu. Ya, ini Kakas Multimedia ini saya kebut saja ya, ini sangat mudah ya, sebelumnya sudah kita kebut juga sebetulnya. Jadi untuk hardware, untuk software. Hardware ini, mikrofon ini untuk mengubah suara menjadi elektronik ya, dengan sistem membran, mikrofon dinamik.
maupun sistem elektret ya yang berbasis dari kapasitansi. Karena perubahan tekanan, ada 2 lempeng, kemudian ada jumlah muatan yang berubah sehingga menjadi sinyal, menjadi elektron, dan menjadi tegangan. Ya, ini menjadi transducer disebutnya ya ini. Terus kamera itu ada CCD, ada CMOS, di mana sensitif terhadap intensitas sehingga menjadi lagi-lagi menjadi jumlah elektron yang berbeda, akhirnya jadi sinyal yang voltasenya berbeda. Camcorder ya tidak lain dari kamera, tetapi dalam setiap waktu cepat berubahnya ya, rekamannya bisa sampai berapa frame per second. Ada yang 24 untuk sinema, ada yang 25 untuk PAL ya dan kelipatannya. Kemudian ada yang 30 untuk yang NTSC, Amerika Jepang kebanyakan ya, Kanada gitu. Nah, kemudian tablet grafis ini seperti yang saya pakai ya untuk menggambar. Nah, ini sebetulnya tablet grafis ya. Bisa berupa iPad misalkan, bisa layarnya ataupun touchpad yang di laptop masing-masing ya. Oke, kemudian perangkat VR itu layar dan controller. Kita sudah ya secara ringkas. Kemudian software pengolah teks ya mulai dari Microsoft Word ya, kemudian Notepad++ misalkan. Pengolah suara ini kalian sudah download sebelumnya, Audacity yang gratisan. Kalau Adobe ini macam-macam ya, mungkin saya ITB itu sebagian sudah dibelikan Adobe aplikasinya macam-macam ya. Mungkin yang paling mudah, saya susah ininya nih. Kalau Adobe ya bagi kalian pengolah teks dari Adobe apa misalnya? Misalnya adalah Dreamweaver ya untuk HTML. Kemudian Adobe InDesign untuk bikin buku, Adobe InCopy misalkan itu untuk majalah. Pengolah suara kalau Adobe itu Audition salah satunya ya, Adobe Audition. Kalau pengolah citra yang vektor AI ya Adobe Illustrator sama Photoshop ya yang paling terkenal ya. Kemudian untuk video ini ada Adobe Premiere, ada Adobe apa tuh namanya untuk animasi-animasi itu ya, AE itu. Lupa saya. Itu untuk berbagai macam efek lah ya. Adobe AE itu. Nah, kalau yang gratisan sih ini pengolah video Windows Movie Maker, kemudian kalau di Mac ada juga bawaannya ya Final Cut. Kemudian yang citra ini ya PowerPoint juga bisa ya untuk mengolah citra sedikit-sedikit, tapi biasanya Microsoft Paint yang paling mudah kalau di ini viewer ya kalau di Mac. Kemudian pengolah suara ada Recorder salah satunya. Kalau pengolah teks ini ya bisa Notepad, bisa Microsoft Office gitu ya. Nah, itu saja sih. Kalian bisa baca sendirilah yang ini ya, itu gampang, hanya memahami saja levelnya ya dan bisa menerangkan sudah cukup. Nah, ini di sini juga sudah digambarkan. Nih tablet grafis ini ya. Wacom misalkan ya atau Huion. Atau sekarang banyak ya tablet sebenarnya ya dengan smartphone itu juga ini. Kemudian virtual reality ini controllernya ya. Dan ini motion trackernya kalau bisa mau pindah-pindah gitu. Tapi kalau dari di sini bisa HTC, yang ini HTC Pro, Vive Pro ya. Kemudian yang Oculus yang dibeli sama Facebook yang akan dibuat menjadi metaverse itu. Nah, di sini pengolah teks. Ini macam-macam Notepad, MS Word, Acrobat, WPS, HTML editor, OpenOffice, LibreOffice, banyak ya pengolah suara, Audacity, Adobe Audition. Nah, ini banyak lagi ya yang lebih canggihnya. Sony Prologic.
Kemudian pengolah citra, nih banyak ya, Canva, ada PixArt, kemudian Corel Paint Shop, ada Adobe Lightroom, Photoshop Lightroom ini untuk fotografer ya. Kemudian Corel Draw, ini kebanyakan untuk Corel Photo Paint, ada Corel Paint Shop, ada Corel Draw yang Draw untuk vektor ya, AI-nya kalau di Adobe. Pengolah video, Viva Video di smartphone juga udah banyak ya, Camtasia untuk screen recorder, Blender untuk 3D, Lightworks, Shotcut, Premiere, After Effects, oh ya AI itu After Effects ya. Kemudian ini MATLAB, oh bisa untuk segala macam ya. Kemudian alternatif yang gratisnya Octave. Baik, itu saja. Hari ini kita lakukan presensi saja. Dari saya sudah sekian. Kecuali ada yang mau ditanyakan dulu. Kita akan persiapan UAS. Ya, silakan. Kita lakukan presensi saja. Teh Athena mohon dibantu. View course aja Pak, cukup. Ya, view course saja cukup lah. Yang hadir juga sangat sedikit ini. Nggak apa-apa, apa adanya saja ya. Silakan akan share screen dulu untuk presensinya. Oh ya Pak, sebentar. Ini sudah saya setting untuk view course di 2 kelas, silahkan. Ini kelas ganjil ya, sudah ada beberapa yang masuk. Di kelas genap itu sudah ada 25 orang ya. Oke. Ya sudah. Apa adanya saja yang hadirkan 65. Yang diganjil ada berapa? Kalau yang sekarang, bentar Pak. Ganjil ada 35. Ya. Sudah. Kalau di genap ada 31. Oh, 66 ini ya. Sudah cukup lah. Langsung aja udah kita tutup aja berarti. Oh ya Pak. Baik, Ini sekali saya lagi. tuliskan aja, Pak. Ya. Baik. Sudah saja. Apakah ada yang ditanyakan? Kita ada kesempatan lagi dari bab 1 sampai bab terakhir ini ya. Modul 1 sampai modul 15. Barangkali ada yang harus diulang lagi atau gimana. Karena kita akan UAS dan itu akan terdiri atas semua bab tersebut. Barangkali akan perlu dibahas apa? Silakan disampaikan. Sekarang, nanti kita bahasnya untuk ke pertemuan terakhir. Kalau perlu ada waktu tambahan, kita cari waktu tambahan. Tapi sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada yang raise hand, tidak ada yang menulis, kita akan tutup saja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Meskipun dari sisi saya dan Teh Athena ya sebagai asisten akademik sudah memaksimalkan. Kemudian Pak Zagi, beliau karena ada tugas ya, harus tugas belajar di luar negeri dan waktunya menjadi sulit bagi beliau karena jadi
jam 3 subuh begitu. Dan untuk menyampaikan konsep sih sebetulnya memang konsepnya kelas besar yang dijalankan oleh ITB. Nah, mohon maaf atas keterbatasan tersebut, tapi kami sudah memaksimalkan yang kami mampu. Baiklah, kita akan tutup. Terima kasih banyak. Nanti untuk yang hari Jumat, kita akan gunakan untuk penjelasan UAS di situ ya. Untuk persiapan barangkali ada yang harus dibahas. Oke, terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Terima kasih Teh Atina sudah membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Banyak, multimedia. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.